Soal latihan SAS berikutnya yaitu terkait dengan fungsi atau pemetaan. Ada rumus fungsi bunyinya fx sama dengan min x kuadrat min 3. Lalu Bagong bertanya kepada teman-temannya di kelas 8, bayangan terbesar yang terjadi pada pemetaan tersebut dengan domainnya dari f dari fungsi tersebut adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa substitusi dari anggota domain tadi ya, daerah asal masuk ke rumus fungsi. Nah, dan kita bisa ambil sampel dari nilai terendah sampai tertinggi untuk mendapatkan data yang paling besar hasilnya. Bayangan di sini adalah hasil atau range. Berarti tinggal kita anggap bahwa x min 2 masuk ke rumus fungsi dengan min 2, maka min 2 dikuadratkan dikurangi 3. Nah, ini kita perlu ketelitian. 4 dikurangi 3 berarti dapat min 7. Sedangkan kalau yang x nya itu 3 positif, maka f3 sama dengan min 3 dikuadratkan dikurangi 3, maka kita dapatkan min 9 min 3. Hasilnya adalah min 12. Oke, berarti ini kita terlihat bahwa nilai ini masih kecil semua. Kita coba untuk nilai x nya sama dengan min 1, maka f min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 3, berarti min 1 min 3 dapat min 4. Ini lebih besar jika x nya sekarang 0. F0 sama dengan min 0 kuadrat min 3, berarti hasilnya adalah min 3. Ini semakin lebih besar. Seandainya sekarang x nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 3 alias min 1 min 3. Kita dapatkan min 4. Nah, ini sudah kembali lagi ke seperti yang x nya min 1. Jadi hasilnya sama untuk x min 1 dan x1. Maka nilai terbesarnya adalah yang dimana x nya itu 0. Ini menghasilkan dengan nilainya min 3 itu paling besar. Jadi bayangan terbesar yang terjadi pada pemetaan tersebut adalah min 3. Ini jawabannya. Kita bahas soal selanjutnya terkait Pythagoras. Di sini terkait dengan konsep di mana letak sudut dan rumus Pythagoras atau hipotenusa. Kita ingat bahwa suatu segitiga yang siku-siku, kita misalkan ini segitiga ABC gitu ya. Siku-siku ada di A, maka hipotenusa adalah A di depan sudut A, ini B, ini C panjangnya. Berarti rumusnya akan menjadi rumus Pythagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, di mana A sekali lagi itu merupakan hipotenusa yang mana terletak di depan sudut siku-siku. Jadi panjang yang hipotenusa terletak di depan sudut siku-siku. Jadi kata lainnya sudut A pasti 90 derajat. Nah, sekarang kita tinggal lihat pernyataan 1, 2, 3 yang ada di sini yang sesuai mana hipotenusanya. Nah, kalau kita lihat yang pernyataan 1, hipotenusa harusnya ada di sini A, ya, seharusnya di sini. Kenapa kok seharusnya di sini? Karena bentuk kebalikan dari yang kita tadi contohkan, berarti hipotenusa seandainya kita pindah ruas, maka menjadi A kuadrat min C kuadrat sama dengan B kuadrat. Berarti yang hipotenusa kan tadi A. Nah, berarti kalau yang dikurangi berarti dia hipotenusa. Ini tanda operasinya pengurangan, maka A nya hipotenusa. Kalau A nya hipotenusa berarti sudut A harusnya 90 derajat, sedangkan di sini tertulis sudut B nya 90 derajat. Berarti ini pernyataan yang salah. Lalu kita cek lagi, ini
pernyataan kedua, ini tanda operasinya penjumlahan, berarti kalau penjumlahan hipotenusanya yang, nah berarti C ini hipotenusanya, maka sudut C ada 90 derajat, ini benar. Oke, lalu untuk pernyataan ketiga, hipotenusanya karena ini pengurangan, berarti yang ini B kuadrat ini, berarti sudut B 90 derajat, ini juga benar. Lalu untuk pernyataan keempat, ini penjumlahan, berarti hipotenusanya yang ada di B juga, tapi ini sudutnya yang A 90 derajatnya harusnya yang B, berarti ini salah. Dari pernyataan di atas yang benar adalah berarti 2 dan 3. 2 dan 3 berarti ini opsinya. Soal berikutnya terkait Pythagoras. Di sini ada 4 pernyataan di mana terdiri dari tigaan bilangan. Nah, dari tigaan bilangan di atas dapat disebut tigaan Pythagoras. Nah, ini tigaan Pythagoras itu adalah 3 bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras dan bilangannya harus bilangan asli. Nah, karena syaratnya adalah memenuhi rumus Pythagoras, berarti kita harus membuktikan rumus Pythagorasnya. Yang kedua, dia bilangan asli. Maka ini ada akar 39, ini bukan bilangan asli, berarti ini sudah pasti bukan. Lalu kita tinggal ngecek 1, 2, 3 ini. Nah, dari 3 ini kita mulai dari yang atas. Hipotenusa kita anggap dari nilai yang terbesar. Nah, berarti dimulai dari 26 dikuadratkan, nilainya sama tidak. Nah, ini yang akan kita buktikan gitu ya. Dengan 25 kuadrat plus 7 kuadrat. Ini 676, ini 625, 625 ini 49. Berarti kalau kita jumlahkan 14, 1, 7, ini 6. Nah, terbukti bahwa ini tidak sama. Oke, berarti kita beralih ke pernyataan berikutnya. Hipotenusanya yang 40. Oke, berarti 40 kuadrat. Ini kita buktikan 19 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Ini 1600. Ini kita cek 361, ini 441. Dari nominal yang ada di sini sudah kelihatan dia tidak sampai 1000, berarti 018. Nah, berarti jelas tidak sama. Sekarang kita cek yang keempat, pernyataan keempat. Ini yang hipotenusa, berarti 26 kuadrat sama dengan ditambah 10 kuadrat. Ini 676, sudah pernah. Ini 576, ini 100, ini dapat 676, sama. Salah ketik. Nah, ini ya. Berarti ini terbukti bahwa yang memenuhi rumus Pythagoras adalah pernyataan keempat dan dia bilangannya asli. Berarti ini yang benar. Ini bukan, ini bukan. Jadi jawaban miliknya Agung, pernyataannya Agung.